Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Fatima Bilqis. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang CSR dan humas korporat. Pembahasan tentang CSR dan humas korporat itu menjadi salah satu bagian penting di dalam mata kuliah praktik humas, karena salah satu tugas dari humas biasanya mereka itu membuat program-program CSR. Dan dari sini kita bisa tahu nih apa saja sih peran dari humas yang ada di perusahaan itu. Nah, sebelumnya saya mau ngajak untuk nonton bareng sebuah video yang beberapa waktu lalu beredar viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang rektor yang kemudian dia berkunjung ke rumah salah satu calon mahasiswa yang keterima di universitas tersebut, dan ada rektor tersebut memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut. Oke, kita simak bersama-sama videonya ya sebelum kita mulai pembahasannya. Menghadirkan beasiswa KIPKA. Semoga dengan beasiswa KIPKA bisa membantu saya selama studi saya di ITB. Baiklah, kita sudah simak videonya sama-sama. Jadi sekilas kalau kita lihat video tersebut, kelihatannya kesannya sama kayak konten-konten pemberitaan pada umumnya. Tapi pemberitaan tersebut merupakan kerja dari tim PR perusahaan Paragon atau perusahaan yang menaungi produk-produk seperti Wardah, Makeover, Emina, dan lain-lain. Di awal kan kelihatan bahwa pemberian bantuan-bantuan tersebut merupakan pemberian dari Paragon yang bekerja sama dengan universitas. Nah, apa yang kalian tonton itu tadi merupakan salah satu contoh dari kampanye CSR yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Dalam hal ini, CSR tersebut mengajak rektor dari beberapa universitas gitu untuk berkunjung ke salah satu rumah mahasiswa dan memberikan bantuan ekonomi, bantuan untuk kebutuhan kampus kepada mahasiswa yang membutuhkan, kepada mahasiswa yang secara finansial kurang mampu. Nah, lalu sebelum kita masuk pembahasan lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu CSR. CSR merupakan Corporate Social Responsibility yang merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, jadi ibarat kata perusahaan itu kan sudah mendapatkan manfaat dari para masyarakat. Jadi misalnya saya menguntungkan Paragon Group karena saya telah membeli produk-produknya gitu kan. Nah, tetapi sebagai suatu perusahaan tentu dia juga harus ngasih timbal balik kepada masyarakat. Bentuknya apa? Bentuknya lewat CSR. Nah, lalu kenapa sesuatu perusahaan itu harus melakukan atau melaksanakan program CSR itu? Karena secara hukum sebenarnya ada landasan hukum yang mengatur tentang CSR. Mulai dari UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74, lalu ada PP nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, serta mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance.
Sehingga bagi perusahaan-perusahaan besar sudah ada tim sendiri nih yang mereka akan melakukan CSR dan membuat kampanye-kampanye kegiatan yang menyasar kepada masyarakat. Tujuannya apa? Nah, tujuan CSR dalam konteks bisnis ini sebenarnya tidak hanya sebagai kebaikan hati aja. Jadi nggak cuma sekedar menolong aja, tetapi di balik kebaikan hati itu ada bagian strategi atau strategi bisnis jangka panjang. Jadi memang kegiatan CSR itu ya sebenarnya merupakan kegiatan bisnis gitu. Tetapi kegiatan bisnis yang memberikan timbal balik kepada masyarakat atau lingkungan. Nah, adapun tujuan CSR antara lain yang pertama meningkatkan reputasi dan citra merek. Otomatis ketika suatu perusahaan itu memberikan bantuan kepada masyarakat, pelestarian lingkungan dan lain-lain, alhasil reputasinya pun juga akan meningkat, citra mereknya akan meningkat. Di mata masyarakat perusahaan itu adalah perusahaan yang baik, yang bagus, yang punya timbal balik sosial. Lalu yang kedua, meningkatkan hubungan dengan stakeholder. Nah, stakeholder ini berbagai macam ya, ada stakeholder yang ada di dalam perusahaan maupun di luar. Kemudian mengurangi resiko bisnis sosial, resiko sosial, hukum, lingkungan. Sehingga misalnya ada suatu perusahaan yang dia itu menghasilkan sampah, memberikan dampak negatif berupa sampah kepada lingkungan. Alhasil orang-orang akan kesal dengan perusahaan tersebut gitu. Karena dengan adanya perusahaan tersebut, itu berarti perusahaan tersebut juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Nah, lalu CSR itu kemudian diluncurkan sebagai bentuk untuk mengurangi resiko bisnis. Nah, dengan cara misalnya menanggulangi sampah-sampah perusahaan dengan memanfaatkannya sebagai mungkin daur ulang sampah untuk berbagai macam produk dan lain-lain. Nah, lalu tujuan yang keempat yaitu menciptakan loyalitas pelanggan dan karyawan. Artinya misalnya ada suatu perusahaan yang dia sudah mempunyai program CSR yang berdampak gitu terhadap lingkungan. Otomatis pelanggan yang concern terhadap isu-isu sosial, isu lingkungan, terhadap dampak positif perusahaan kepada masyarakat, mereka pun juga akan menjadi customer yang loyal. Karyawannya pun juga seperti itu. Ketika perusahaan tempat mereka bekerja itu memberikan dampak yang positif, mereka juga akan menjadi loyal. Nah, begitu juga misalnya kalau kita lihat beberapa waktu ini kan santer kabar atau berita tentang boykot. Nah, boykot itu juga salah satu bentuk protes dari pelanggan karena perusahaan terafiliasi mendukung kekerasan, tidak memenuhi hak-hak para karyawannya. Nah, sehingga terjadi pelanggan kabur, pelanggan memboikot karena tidak adanya program-program yang bagus atau tidak adanya manfaat yang dilakukan oleh perusahaan itu kepada pelanggan maupun lingkungan mereka. Lalu yang kelima yaitu membantu keberlanjutan lingkungan dan sosial. Nah, itu tadi salah satu program-program CSR itu kan biasanya mereka punya program untuk melestarikan lingkungan, mensejahterakan lingkungan sekitar. Itu berarti membantu keberlanjutan lingkungan dan sosial. Nah, kemudian kita masuk ke dalam 3 pilar CSR. Ada triple bottom line. Yang pertama profit, people, dan planet. Yang profit dulu. Nah, profit ini menjamin keuntungan ekonomi perusahaan yang berkelanjutan. Jadi, misalnya kalian menjadi seorang humas, seorang PR, jangan anggap bahwa program CSR ini cuma program buang-buang uang aja. Karena investasi yang dilakukan melalui program CSR itu memang sebenarnya nggak kelihatan dalam jangka pendek, tidak kelihatan dalam waktu hanya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi akan kelihatan dalam jangka panjang. Misalnya perusahaan Paragon, mereka fokus pada pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa. Nah, kalau dipikir ngapain mereka buang-buang duit buat bantu orang lain, gitu kan? Nah, hasilnya apa? Dampaknya apa sih kepada profit perusahaan? Profit perusahaan seperti apa yang nantinya bakal didapatkan sama Paragon, misalnya gitu. Nah, profitnya mungkin tidak akan didapatkan dalam waktu misal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ketika program itu dilaksanakan. Tetapi jika perusahaan tersebut terus-menerus concern terhadap pemberdayaan masyarakat, terhadap saling membantu masyarakat kepada mahasiswa yang kekurangan. Nah, itu suatu saat mahasiswa-mahasiswa tersebut yang juga merupakan menjadi target market dari para ground group itu, ketika mereka mempunyai daya beli, alhasil mereka akan membeli produk-produk dari Paragon karena
produk tersebut memberikan keuntungan bagi mereka. Produk tersebut di benak mereka adalah produk yang bagus, produk yang punya kepedulian terhadap sosial yang tinggi gitu. Sehingga ibaratnya investasi CSR ini merupakan investasi yang profitnya bisa kita petik di kemudian hari. Nah, pilar yang kedua yaitu people. People ini artinya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. Jadi tadi misalnya ada suatu perusahaan minuman kemasan, di mana kemasannya itu menjadikan sampah plastik itu menumpuk. Otomatis itu merupakan tanggung jawab, si perusahaan itu punya tanggung jawab untuk membereskan masalah tersebut dong. Nah, sehingga perusahaan kemudian membuat suatu program nih. Programnya apa? Mensejahterakan misalnya masyarakat sekitar dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka bagaimana sih cara mendaur ulang sampah-sampah plastik dari botol bekas. Nah, itu masuk ke dalam kategori people, pilar people. Lalu planet. Nah, planet ini melestarikan dan menjaga lingkungan. Nah, sebenarnya tadi bisa saling berhubungan antara people tadi, artinya perusahaan itu memberikan keterampilan untuk masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menjadikan keterampilannya itu mendatangkan manfaat bagi mereka. Nah, untuk aspek planet itu tadi, artinya perusahaan tadi punya concern nih untuk menjaga lingkungan. Misalnya dari tadi botol bekas kemudian didaur ulang. Artinya ketika botol bekas itu dikelola secara baik, resiko-resiko atau dampak buruk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut itu bisa ditekan. Nah, ini saya ada contoh beberapa aktivitas CSR berdasarkan pilar. Jadi tadi, misalnya planet terkait dengan pilar, kita mau bikin CSR nih. Tentuin dulu CSR-nya, mau bergerak di bidang apa? Profit kah? People kah? Planet kah? Gitu. Nah, misalnya kita pengen bergerak di bidang planet, berarti artinya kita bisa bikin nih program misalnya daur ulang sampah, penanaman mangrove. Nah, itu merupakan contoh program CSR yang punya program dengan pilar planet. Nah, kalau people gimana? People misalnya tadi kita memberikan pelatihan-pelatihan, memberdayakan masyarakat-masyarakat di sekitar perusahaan dengan keterampilan, misalnya keterampilan menjahit, keterampilan make up, mendaur ulang sampah. Nah, itu masuk contoh program yang punya pilar people. Dengan profit ini lebih kepada program-program yang sifatnya itu mendatangkan profit, misalnya melakukan inkubator bisnis gitu, atau membuat sebuah pelatihannya bagi UMKM sehingga UMKM-nya itu misalnya mereka nanti butuh produk kita untuk dipakai gitu kan. Kita bisa melatih UMKM untuk membuat sebuah bisnis nih. Bisnisnya apa? Bisnisnya katakanlah bisnis makanan. Nah, makanan itu kan otomatis perlu pendamping minuman kan, minuman. Nah, kita misalnya perusahaan minuman bisa menjadi sponsor dalam UMKM tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran humas korporat dalam CSR. Kita bahas dulu terkait humas korporat. Apa yang dimaksud dengan humas korporat itu? Humas korporat merupakan fungsi strategis dalam perusahaan yang bertanggung jawab membangun dan menjaga reputasi, komunikasi serta relasi dengan publik. Lalu fungsinya apa? Fungsi humas dalam CSR, fungsi humas korporat dalam CSR, dia adalah sebagai komunikator. Artinya menyampaikan program CSR kepada publik secara transparan. Lalu selain itu sebagai mediator, dia sebagai jembatan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat, gitu. Jadi saling menghubungkan. Lalu setelah itu sebagai evaluator, dia bertugas untuk mengukur dampak dan efektivitas program CSR. Karena balik ke materi sebelumnya, program-program dalam humas itu harus terukur, gitu. Terus fungsi strategis, artinya dia yang merancang pesan, merancang narasi yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan itu tadi. Nah, kemudian kita membicarakan tentang tugas humas korporat terkait dengan CSR. Nah, meskipun program-program CSR ini banyak dilakukan di lapangan, tetapi bukan berarti semua pelaksana lapangan itu diserahkan kepada humas, gitu. Tetapi fungsi humas atau tugas humas yang sebenarnya mereka adalah pengelola komunikasi dan narasi atas kegiatan CSR itu, gitu. Jadi tugasnya meliputi yang pertama menyusun strategi komunikasi CSR.
Terus kemudian membuat publikasi program CSR, jadi membuat press release, media sosial, video dokumentasi, kemudian kampanye-kampanye di media sosial, di media massa, mengundang media. Itu adalah tugas-tugas si corporate humas. Lalu menjalin kemitraan dengan komunitas, media, dan LSM, kemudian membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report. Nah, lalu kita masuk ke integrasi CSR dalam strategi komunikasi perusahaan. CSR sekarang bukan lagi cuma sekedar program tambahan, melainkan CSR itu merupakan bagian dari strategi komunikasi corporate. Oleh karena itu perlu integrasi antara CSR dengan identitas merek atau corporate brand. Misalnya tadi Wardah yang berada di bawah naungan Paragon, mereka punya identitas merek yaitu kosmetik halal. Otomatis ketika ada event-event CSR yang mereka buat, itu berkaitan dengan event-event muslimah, event-event halal, event-event keislaman, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip komunikasi CSR. Dalam membuat sebuah kampanye CSR, kita harus menganut prinsip ini. Yang pertama, transparansi, artinya jujur, terbuka mengenai tujuan dan hasil program. Yang kedua adalah konsistensi, di mana pesan CSR itu harus sejalan dengan nilai perusahaan, gitu, konsisten. Jadi menjadi penjambatan antara perusahaan dengan targetnya. Kemudian dialogis, artinya melibatkan publik dalam proses CSR, sehingga ketika membuat program CSR ini kita tanya dulu sama target kita, apa sih yang mereka butuhkan. Kita cari tahu dulu. Gitu. Itu artinya dialogis, mereka dilibatkan. Lalu berbasis data dan dampak, artinya menyampaikan fakta dan capaian yang lebih terukur. Kemudian storytelling. Nah, storytelling ini menjadi hal yang sangat penting sekali karena program CSR itu agar lebih menarik itu harus dikemas dalam bentuk storytelling. Artinya storytelling ini kita bisa mengangkat kisah dampak sosial secara empatik. Kayak tadi di awal kita lihat bersama-sama bahwa ada rektor nih yang kemudian datang ke rumahnya calon mahasiswa yang ternyata rumahnya itu mungkin secara ekonomi itu berada pada kategori miskin gitu. Nah, kemudian dari situ si rektor memberikan beasiswa. Nah, beasiswanya ternyata merupakan beasiswa yang diberikan oleh Paragon Group. Nah, dari situ kan ada pola storytelling yang menjadi media untuk menyampaikan pesan nih yang pengen disampaikan sama perusahaan kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, ngomong-ngomong soal CSR, otomatis dalam pembuatan CSR itu pasti butuh budget yang besar, gitu kan? Tetapi kadang perusahaan bertanya, lalu bagaimana dampak CSR itu terhadap reputasi perusahaan? Nah, CSR yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, artinya bahwa pelanggan itu di zaman sekarang mereka tidak hanya melihat produk saja, tetapi mereka melihat nama di balik perusahaan di balik produk tersebut. Gitu. Kayak misalnya ibu-ibu yang bela Palestina. Ketika mereka mau belanja di supermarket, mereka tidak mau belanja produk Unilever. Karena apa? Terafiliasi dengan Israel, misalnya begitu. Nah, itu yang terjadi sekarang, bahwa pelanggan itu tidak cuma melihat produknya aja, walaupun produknya bagus, tetapi kalau value-nya nggak sesuai dengan pelanggan, mereka tidak akan loyal. Terus memperkuat employer branding. Jadi employee karyawan-karyawan itu semakin dikenal dengan baik citranya, gitu, semakin dilihat bagus. Lalu meningkatkan kepercayaan investor. Otomatis ketika citra atau reputasi perusahaan tersebut naik, investor juga tidak akan khawatir ketika mereka mau melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Lalu mengurangi resiko konflik dengan masyarakat. Itu tadi, artinya ketika ada suatu permasalahan dengan adanya CSR itu, otomatis perusahaan bisa menekan resiko konflik dengan masyarakat. Nah, kemudian ada beberapa alat komunikasi CSR, di antaranya yaitu yang tadi sudah saya singgung, ada siaran pers, konferensi pers, media sosial, konten website, event CSR, kampanye multimedia, baik ada di video, podcast, artikel, dan lain-lain, hingga ke laporan keberlanjutan atau sustainability report. Nah,
Mengapa CSR dan humas harus berjalan bersama? CSR yang kuat tanpa komunikasi yang baik tidak akan dikenal publik, dan juga sebaliknya. Komunikasi yang baik tanpa aksi nyata akan dianggap sebagai pencitraan, omong-omong doang. Nah, maka dari itu peran humas itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara aksi dan persepsi. CSR harus direncanakan, dieksekusi, dan dikomunikasikan secara strategis agar mampu menciptakan dampak dan reputasi jangka panjang. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, teman-teman jangan lupa komen di video ini. Nanti saya akan jawab satu persatu. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa menganalisis sebuah program CSR dari perusahaan, terserah mau di Indonesia maupun di luar multinasional. Kemudian analisis apa yang menjadi tujuan CSR tersebut, bagaimana komunikasi dilakukan, siapa targetnya, dan apa dampaknya. Tulis ulasan kalian sepanjang minimal 1000 kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.